1 miliar, bos. 1 miliar untuk satu oknum. Oke, kamera roll and action. Antoni Komrat. Siap, Bung Martin. Aduh, apa kabar nih, bos? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan lah. Gua dengar-dengar kemarin lu abis ngintipin ini nih, RUU TNI Polri. Nah. Apa cerita nih RUU TNI Polri? Iya nih, ini lagi rame banget nih soal RUU TNI Polri ya. Ini banyak pro kontranya, lumayan sering kita lihat lah di lini masa lah. Kalau gua lihat kelompok-kelompok yang menolak ini banyak dari elemen civil society, kayak teman-teman LBH, terus teman-teman mahasiswa dari BMC. Tapi ada yang menarik nih. Apa tuh, bos? Lu pasti yang ada menarik. selalu aja tuh. Gua dapet intipan. Sekali lagi disclaimer nih ya. Oke. Kita sangat menghargai namanya kritik di era demokrasi, apalagi adanya untuk kebijakan publik ya. Tapi dari intipan yang gue dapet nih, Oke. ada oknum petinggi organisasi BEM Oke. ikut mengkritik RUU TNI Polri, tapi ada motif lain di baliknya. Bos. Tapi tunggu, sebelum motif. Vokal nggak dia? Lumayan kenceng. Oh, lumayan kenceng. Lu sangat kenceng malah. Sangat kenceng. Sangat kenceng. Tapi Tunggu. Oke. BEM, Jakarta, luar Jakarta. Nasional. Oke, siap. Oke, terus. Mereka mengkritik menolak RUU TNI Polri, tapi ada motif lain di belakangnya. Tapi disclaimer nih oknum ya? Oknum, disclaimer nih oknum. Oknum ya? Karena kita sangat mendukung lah teman-teman untuk kritik dalam dunia demokrasi. Tapi oknum-oknum yang seperti ini nih yang justru kadang mencederai perjuangan teman-teman. Baik. Hasil intipan gua, oknum petinggi BEM ini, organisasi BEM ini, sengaja melakukan kritik untuk niatnya dibungkam dalam tanda kutip. Lo ngerti lah maksud gue apa. Kalau dalam politik elektoral, uang mundur, bos. Uang mundur. Nah, itu yang intipan yang gue dapet tuh, terkait gerakan-gerakan yang menolak RUU TNI Polri ya. Tapi nggak semua lah, tapi yang begini-begini yang mencederai sih, berdasarkan info intipan gue ya. Tapi dia nggak terafiliasi dengan parpol manapun kan? Bukan terafiliasi, terlalu banyak cawe-cawe oknum ini. Aduh. Kalau bahasa anak jalanannya, kebanyakan ngamennya. Iya. Lumayan seperak dua perak ya. Iya. Jadi kan kesian nih teman-teman yang pure bergerak di jalan kritisi kan, harus tercederai sama yang begini-begini. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan pertulit yang dulu kan? Nggak ada sih kayaknya. Oknumnya beda. Oknumnya beda nih. Oknumnya beda nih ya. Tapi kalau dia tahu soal pertulit, mungkin dia bergerak juga nih. Oke, dia nggak tahu. Berarti kemarin kita udah cerita tuh soal pertulit, ada oknum, ya kan? Ini di RUU TNI Polri ada oknum juga. Ada oknum lagi. Tapi kan harusnya secara secara ideal itu kan memang harus dikritik. Memang harus dikritik, Gitu. karena kan namanya rancangan undang-undang pasti ada celah-celah yang harus diperbaiki dan itu butuh masukan dari civil society kan. Nah, yang gawatnya yang ngeritiknya motifnya double. Nah, itu yang merusak ini kan ketika kritisme ditunggangi sama motif ekonomi. Dia cawe-cawenya kemana? Kalau cawe-cawe sih sebenarnya kalau info yang gue dapet ya, ini sih gerakan tambahan aja untuk infonya, katanya untuk membiayai kegiatan dari organisasi tersebut. Oke. Jadi dia kritik, kemudian proposal masuk. Waduh. Ini siapa seniornya? Ini. Tapi ada info menarik juga di intipan Apa tuh, bos? terkait RUU TNI Polri. Gue udah keliling ya, di tukang bakso ke tukang kopi cari-cari info. Sebenarnya nggak ada upaya kok untuk biasa namanya kan kebijakan baru mau dikeluarin, ada upaya mobilisasi lah. Oke. Tapi ini nggak ada. Cipta kondisinya nggak ada sih. Nggak ada. Jadi memang benar-benar pure masyarakat boleh ngasih masukan gitu. Nggak ada urgensi harus
mobilisasi. Oke, ini secara nalar logis ya, upaya silent operation untuk Membungkam ya? membungkam nggak ada. Nggak ada. Tapi tiba-tiba ini oknum ini split. Nah, Jadi gue jadi bingung nih bos. Kenapa Mahasiswa selalu teriak. iya. Kalau oknum polisi itu sama oknum TNI itu dikumpulin satu mabes juga katanya. Nah, kualitas demokrasi kita nih. Kita kan berharap banyak ya sama gerakan mahasiswa ya. Benar. Berharap banyak. Tapi kalau sebenarnya ini bukan cerita baru sih ya. Iya ya, kita udah banyak dengar selentingan lah dari Iya. zaman kita juga dulu kan. Cuma memang nggak banyak yang mau cerita kayak kita. Iya. Gitu kan. Nah, Ini kan wujud apa ya, kegelisahan kita Benar. terhadap generasi-generasi yang baru ya. Bahwa ya lu kritis aja gitu. Iya. Setia aja di jalan perjuangan gitu. Jangan nggak usah kritik tapi minta didiemin kan gitu. Ya punya pendirian bersikap aja gitu sih. Tapi lu gimana nih? Gue tadi baru baca nih soal masih RUU TNI Polri juga. Oke. Bu Mega keras juga lo menolak soal RUU TNI Polri. Analisa lu gimana tuh bos? Yang pertama faktor sejarah bos. Kenapa tuh? Coba biar kita tahu nih. Presiden Bu Mega kan salah satu presiden yang merasakan pemisahan ini kan, Iya. gitu. Dan dia menjadi stakeholder di situ. Benar. Nah, yang pasti kan kacamata Bu Mega ini kan udah pengalaman historis, Iya. gitu. Sebagaimana kita percaya setiap presiden itu menginginkan bangsa ini maju. Benar. Secara ideal kita harus adil berpikir, menginginkan bangsa ini maju. Pengalaman histori Bu Mega ini mungkin ngelihat ini kemunduran, Iya. gitu loh. Ini kemunduran bagi lembaga yang telah mandirikan masing-masing gitu. Nah, gue pikir itu sebuah alasan yang sangat sangat rasional, walaupun mungkin banyak generasi saat ini itu nggak memahami, Iya. gitu. Dia nganggep TNI itu perang, dia nganggep Polri itu boleh saja menyadap gitu. Padahal kan teknik penyadapan ini kita tahu rahasia bos. Iya, ngapain harus dileper-lekan dalam undang-undang sebenarnya? Kemarin itu fungsi intelijen sebenarnya. Lah iya kan gitu. Boleh melakukan apa saja asal jangan ketahuan. Betul. Namanya penyadapan gitu. Dan gue rasa kan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 kan sebenarnya kan dulu kita pernah hampir juga kan. Iya. Hampir juga untuk ya ngetes ini barang gitu segala macam. Nah kalau PD Perjuangan gue yakin bos, gue yakin nih, gue tadi coba tes kiri kanan, gue intip, ini keras nih bos. PD Perjuangan ini keras loh. Tapi kan setahu gua ini RUU-nya udah masuk prolegnas ya, dan katanya akan dibahas habis reses. Tapi menurut perkiraan lu bakal alot nih ya? Alot ini bos. Ini kan sederhana ya, fakta yang tersaji seperti hasil intipan lo, ya kan? Pergerakan untuk melakukan apa ya, pembungkaman ataupun mobilisasi itu nggak ada. Nggak ada. Berarti kan secara kacamata kita katakan di sini yang berkepentingan TNI sama Polri. Benar. Ya kan? Lihat, ini kalau dijalanin ini bahaya nih, resistensi nih. Gitu. Pasti ngelihat juga nih PD Perjuangan sebagai partai tua dan Bu Mega sebagai pelaku sejarah yang memisahkan ini, gitu kan? Keras nih bos. Pasti bakal, gue yakin sih juga pasti bakal ada perdebatan sengit lah di parlemennya nih ya untuk RUU TNI Polri nih ya. Makanya gua agak konyol itu. Ada petinggi oknum itu coba cawe-cawe. Ini konyol nih. Iya, makanya. Ini konyol nih. Niatnya kritis tapi dalam otak dan pikirannya masih masalah perut juga. Iya. Gitu. Yang gue pahami dalam pergerakan itu, ya kan, ketika kita ngekritik, kita cari aliansi toh. Benar. Kita Gitu. pasti cari simpati lah ya. Iya, cari simpati, cari aliansi, termasuk hal logistik. Iya kan? Termasuk hal logistik gitu. Ini gue takut nih, jangan-jangan nih bos. Iya. Jangan-jangan nih bos. Ini oknum, ya kan, coba cawe-cawe, dapat logistik untuk nyerang balik. Wah itu sih
secara nurani keterlaluan banget dan sangat udah bukan mencederai lagi, itu namanya membunuh gerakan namanya. Nah itu, gue takutnya itu motifnya bos. Tapi menurut lo nih, terkait lo sedikit-sedikit udah baca lah ya draft RUU-nya ya. Tipis. Masih latar belakang. Kalau seandainya pun nanti di parlemen akhirnya undang-undang ini disahkan, sebenarnya pasal-pasal mana aja atau poin-poin apa aja sih yang sebenarnya menurut lo perlu disesuaikan lagi lah dengan kebutuhan keamanan saat ini ya? Justru yang gue lihat itu gini bos, nggak ada urgensi yang benar-benar harus disahkan gitu. Iya, gitu, nggak ada. Kenapa gitu? Kita lihat di pondasi ya, pondasi. Undang-undang TNI Polri ini kan alat Hankam ya, pertahanan keamanan. Benar. Gitu. Sementara kita nggak punya undang-undang Hamkamnas bos. Nah, Undang-undang Hamkamnas kita nggak punya, undang-undang Hankam kita nggak punya, gitu. Ini cantolannya ini kemana? Ini cantolan kemana? Pergerakannya kan pergerakan Hamkamnas ya. Iya, Hamkamnas. Gitu. Gue pikir ini juga kenapa nggak rame bos? Nggak ada juga nyawer bos undang-undang. Kayak waktu Ciptaker itu kan banyak tuh. Ya karena banyak orang berkepentingan. Iya, banyak yang nyawer bos. Kalau ini kan mungkin orang belum melihat sesuatu yang sangat fundamental untuk segera disahkan mungkin. Iya, itu. Jadi gue pikir kecuali itu undang-undang TNI Polri itu udah ada cantolannya ke Undang-Undang Keamanan Nasional, National Security baru. Gitu. Sekarang bagaimana kita menerjemahkan apa itu keamanan nasional? Susah kan? Susah. Definisinya nggak baku, gitu. Susah. Jadi juga soal poin Polri boleh melakukan pemutusan internet, boleh melakukan penyadapan. Maksudnya dasarnya apa bos? Tapi kalau gue sih mungkin mikirnya gini sih. Gue sih sepakat TNI Polri itu harus kuat dalam era modern saat ini. Betul. Gue pengen TNI Polri ini jadi sesuatu institusi yang modern dan bisa menjawab tantangan keamanan. Tapi pada RUU ini sebenarnya gue sepakat. Tapi masukan kritik gue pribadi terhadap RUU ini ya tadi yang kayak kita bahas masalah tindakan penyadapan apa. Sebenarnya itu kan fungsi intelijen yang sebenarnya tadi udah kita bilang nggak apa-apa dilakukan asal nggak ketahuan. Ngapain harus kita tuangkan lagi dalam bentuk undang-undang kan? Karena kan dalam fungsi intelijen itu semua boleh dilakukan asal tidak ketahuan. Iya. Justru kalau kayak di letterleg kan malah menghambat peran-peran intelijen baik di TNI maupun di Polri. Itu sih kalau pandangan gue ya. Gue ngerti keresahan lu. Ya kan, lu kan korban salah satu dulu. Apa sih kena doxing ya? Kena doxing, lu kan korban. Ya kan, data pribadi lu disedot, kemudian dilemparkan ke media. Gitu. Lu korban, gue tahu gitu. Jadi kalau ini nih, peta koalisi. Nah, ya gimana nih? Seru juga nih. Peta koalisi. Di parlemen ini soalnya nanti semua. Nah, Golkar tuh nggak kenceng banget, bos. Ya, Gerindra kenceng. Gerindra kenceng. Ya kan, Golkar kenceng banget. Itu gimana? Kayaknya pasca setelah Pilpres ini, hubungan Golkar sama Gerindra ini panas-panas dingin kayaknya. Tapi itu menarik nanti kita bahas buat tips tadi berikutnya tuh. Kenapa? Kayaknya nggak hanya persoalan di parlemen aja. Persoalan itu akan sampai di pilkada juga kalau gue lihat ya. Antara Golkar dan Gerindra, antara Beringin dan Garuda ini. Memang Beringin ini, udahlah panjang sejarahnya. Iya, seru nih juga. Seru-seru. Nah, gue minta lu spill deh. Kita balik ke oknum tadi. Siap. Cewek cowok? Cowok. Dan sering ngopi juga. Waduh. Di daerah Blok M kan ada kantor tit. Tinggi di atas 150, di bawah 150. Standar ukuran tinggi mahasiswa mahasiswa Indonesia 160 170. Di atas 150. Iya. Kulit sawo matang, coklat, putih. Sawo matang putih, agak sawo matang lah. Dan bukan dari domisili Jakarta.
Anak rantau. Oke, memang anak rantau ini memang keren-keren di Ya. Jakarta ini, Bos. Ya. Nah, nilai yang diajukan. Kegiatan ini kan di proposal nilainya kan 2 kali dari biaya yang dibutuhkan. Ya, 1 meter ada lah. Anjay. 1 miliar, Bos. 1 miliar untuk 1 oknum. Hebat. Oke. Gue nggak mau terlalu bahas panjang karena kalau kita bahas ulik dalam-dalamnya sebenarnya miris, Bos. Miris, Ya, miris. udahlah. Kita maksud gue ini sekedar untuk ini aja nasihat lah buat teman-teman yang lagi bergerak nih, masukkan aja bahwa dalam suatu gerbong perjuangan pasti ada aja oknum-oknumnya yang menumpang dengan kepentingan lain gitu. Gerakan sosial di Indonesia khususnya pergerakan mahasiswa bukanlah gerakan baru. Gerakan intelektual adalah salah satu gerakan yang menghantarkan Indonesia ini menuju gerbang kemerdekaan. Problem oknum-oknum ataupun gerakan tambahan petinggi-petinggi organisasi bukan fenomena baru. Itu adalah fenomena lama yang terus berulang sebagai akibat dari perilaku koruptif yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari.